Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala wala quwata illa billahil azim. Selamat datang di channel pembelajaran MTL online SMK Al-Azhar Menganti Gresik untuk tanggal 14 Juli 2020. Di sini saya akan menyampaikan tentang kepemimpinan atau leadership. Untuk mengawali, mari kita lihat gambar yang ada di slide ini, yaitu tentang beberapa orang yang berkumpul dalam suatu tempat. Setelah itu ada satu orang yang berwarna merah yang menunjukkan sebagai seorang pemimpin. Ada yang di belakang, ada di tengah, ada di atas, bahkan ada yang diangkat. Itu menunjukkan bahwa beberapa gambar ini menyatakan atau menggambarkan bagaimana posisi seorang pemimpin. Kita lanjut. Pada hakikatnya, setiap manusia adalah seorang pemimpin, dan setiap orang akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Manusia sebagai pemimpin minimal harus mampu memimpin dirinya sendiri. Dalam lingkungan organisasi, harus ada pemimpin yang secara ideal dipatuhi dan disegani oleh bawahannya. Maksudnya apa? Kita bicara pimpinan, kita bicara pemimpin dan kepemimpinan. Jangan hanya memandang bahwa saya bukan seorang pemimpin, saya bukan seorang pimpinan, tetapi semua manusia adalah sebagai seorang pemimpin, minimal bagi dirinya sendiri. Kenapa kok bagi diri sendiri? Karena dalam diri manusia itu ada yang disebut dengan akal pikiran, ada yang disebut dengan hati, dan juga nafsu. Semua selalu bertarung dalam menginginkan keinginan-keinginannya sendiri-sendiri. Sehingga manusia itu harus mampu memimpin dirinya menjadi orang yang baik. Jika dia tidak mampu, maka akan menjadi orang yang tidak baik, terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan baik oleh syariat maupun oleh aturan negara. Dalam hidup selalu ada pilihan, sehingga kita setiap saat diberi pilihan untuk memilih yang baik atau yang tidak baik, sehingga kita diminta pertanggungjawaban nantinya dalam kepemimpinan minimal diri kita sendiri. Jika kita sudah punya keluarga, seorang laki-laki memimpin sebagai kepala rumah tangga, maka dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinannya di dalam rumah tangga tersebut. Demikian juga sebagai seorang ibu, maka diminta kepemimpinannya sebagai ibu rumah tangga. Semuanya akan diminta. Oleh karena itu, bicara kepemimpinan, paling kecil adalah memimpin diri sendiri, rumah tangga, lebih atas lagi masyarakat, lebih tinggi lagi adalah pemimpin dalam suatu negara. Baik, kita lanjut. Kepemimpinan atau leadership adalah proses mengarahkan orang dan mempengaruhi aktivitas yang berhubungan dengan tugas dari anggota-anggota kelompok. Ini lebih luas lagi karena ada anggota kelompok. Kita ibaratkan kita hidup dalam suatu masyarakat, di situ ada kelompok-kelompok tertentu, mulai dari RT, RW, kepala dusun, dan kepala desa. Nah, orang dalam mengarahkan orang lain, seseorang dalam mengarahkan orang lain itu membutuhkan suatu cara, metode, suatu ilmu. Maka kita mencoba untuk
mempelajari tentang kepemimpinan dari seseorang. Kita lanjut. Memimpin orang atau mengarahkan orang atau mengatur orang adalah suatu hal yang gampang-gampang susah. Seorang bawahan sering mempunyai pendapat, pengalaman, kematangan jiwa, kemauan dan kemampuan yang berbeda, bahkan mungkin di atas pimpinan atau pemimpinnya. Kita ibaratkan, kita sebagai seorang RT, kita sebagai seorang kepala desa, apakah orang yang di bawah kita itu atau orang yang kita pimpin selalu lebih tidak pinter atau lebih tidak berpengalaman dari kita? Tidak. Terkadang mereka jauh lebih berpengalaman. Mereka kadang juga jauh lebih matang, lebih punya kemampuan dibanding kita. Tetapi kita harus bisa mengarahkan dan mengatur mereka, karena itu tugas kita sebagai seorang pemimpin. Kalau kita melihat kadang enak ya jadi seorang presiden, tinggal nyuruh-nyuruh. Enak ya jadi seorang bupati, tinggal nyuruh yang lain. Tidak segampang itu. Tidak sedikit sebagai seorang pemimpin bahkan di demo. Satu desa demo kepala desanya, dan demo DPR-nya di demo. Karena apa? Karena di situ pola pimpinannya yang mungkin tidak sesuai dengan harapan yang dipimpin atau bawahannya. Oleh karena itu, kita punya prinsip, jika ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, maka siaplah untuk dipimpin. Artinya, siap untuk memimpin dan siap untuk dipimpin. Variasi kemauan dan kemampuan bawahan. Ada 4 macam bawahan atau orang yang kita pimpin. Ada bawahan yang tidak mau dan tidak mampu. Jika kita jadi seorang pemimpin misalkan di kantor, bawahan kita ada yang macam-macam. Pertama ada yang tidak mau dan tidak mampu. Ini yang paling sulit. Sudah tidak punya kemauan, juga tidak punya kemampuan. Mau kita suruh apa? Itu yang tidak punya potensi. Yang kedua, ada bawahan yang mau tapi tidak mampu. Gampangnya adalah dia itu kalau kita suruh akas, tapi tidak bisa. Itu juga merepotkan kita. Jadi akas tapi tidak bisa. Disuruh ngetik nggak bisa, suruh buat surat nggak bisa, tapi mau. Ini. Yang ketiga, ada bawahan yang tidak mau tetapi mampu. Dia punya kemampuan tapi tidak mau disuruh, maunya sendiri. Ini juga merepotkan. Yang terakhir adalah bawahan yang mau dan mampu. Ini yang paling gampang. Sudah punya kemampuan dan punya kemauan. Atau kalau diperintah itu nurut. Nah, ini yang kita cari kayak gitu. Tapi tidak semua bawahan itu selalu kayak gitu, karena mereka berbeda-beda. Oleh karena itu, dari variasi ini kita harus paham bahwa jika kita memimpin dalam satu kelas, tidak semuanya mampu dan tidak semuanya mau. Oleh karena itu kita harus melihat atau berlatih menjadi seorang pemimpin. Bagaimana gaya kepemimpinannya efektif? Tidak ada cara yang terbaik untuk mempengaruhi orang lain. Gaya kepemimpinan efektif adalah kepemimpinan yang disesuaikan dengan tingkat kedewasaan atau disebut dengan maturity bawahannya. Kedewasaan bawahan terkait dengan 2 hal, kematangan pekerjaan dan kematangan psikologis. Jadi misalkan ada yang tanya, Pak, gimana cara memimpin yang terbaik itu kayak apa? Maka lihat bawahannya, nggak lihat polanya. Karena apa? Masing-masing orang punya cara memimpin yang berbeda-beda, melihat
situasi dan kondisi. Kita lanjut. Nah, ini tipologi gaya kepemimpinan menurut Siagan. Pertama, ada disebut dengan kepemimpinan autokrasi. Apa autokrasi itu? Yaitu bersifat otoriter. Semua harus dijalankan. Misalkan seorang pemimpin ingin sesuatu, maka tidak bisa dirubah, harus dilakukan sesuai dengan keinginan pimpinan. Itu disebut dengan otoriter. Yang kedua, cenderung menganggap alat. Artinya semua yang dipimpin itu dianggap sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya, alat untuk mencapai tujuan, dan lain sebagainya. Bawahnya terabaikan, artinya terabaikan itu dianggap sebagai alat tadi, tidak diperhatikan pendapatnya, tidak diperhatikan idenya, semuanya berasal dari pimpinan. Yang keempat, keputusan mutlak, nggak bisa diganggu. Nah, ini. Yang kedua jenisnya adalah militeristik. Ini biasanya dipakai dalam sistem pemerintah, menggunakan perangkat dan jabatan disiplin tinggi. Jadi agak disiplin atau tegas kayak militer itu. Ini bisa pemerintah yang menerapkan. Karena yang punya militer itu hanya pemerintah. Yang ketiga adalah paternalistik. Lingkup tradisional, pimpinan adalah orang yang dituakan. Nah, di sini bisa kita contohkan ada kepala suku, ada tokoh masyarakat, itu namanya contoh-contoh paternalistik. Sehingga dituakan, sungkan, ada rasa kita merasa nggak pantas kalau menyalahi keputusan mereka. Yang keempat, karismatik. Daya tarik memikat, pengikutnya banyak. Contohnya kalau karismatik itu kayak Bung Karno, itu karismatik. Jenderal Besar Sudirman, itu juga Panglima Besar Jenderal Sudirman, mohon maaf, itu juga masuk karismatik. Yang terakhir adalah demokratik. Demokratik itu atau demokratis mengutamakan koordinasi dan integrasi. Yang kedua, pembagian peran. Jadi kalau ada suatu kepemimpinan, ayo sampai bagian ini, itu mencontohkan demokratis. Di base misalkan ada bagian keagamaan, ada bagian lingkungan, bagian keamanan, bagian kebersihan, dan lain sebagainya. Itu termasuk penerapan dari demokratis. Fokus tujuannya jelas dan semua mengarah ke situ. Jika ada yang tidak fokus, maka salah satu atau yang lain mengingatkan atau menegur supaya fokus pada tujuan. Dianggap lebih manusiawi. Kenapa? Karena masing-masing peran atau ide atau pendapat itu dihargai dan masing-masing dari anggota itu mendapat peran. Ini kayak kepemimpinan autokratik, demokratik, bebas terkendali, karismatik. Apa autokratik itu? Pemimpin dengan gaya pada umumnya memberikan perintah-perintah dan meminta bawahan untuk mematuhinya. Para komandan militer di medan perang umumnya menerapkan gaya ini. Memang kalau ketika perang itu harus autokratik, nggak boleh yang lain. Kenapa? Karena harus satu komando. Dapat dibayangkan kalau perang pakai demokratis, buyar. Kenapa? Mau nembak rundingan dulu, mau nyerang pakai rundingan dulu. Oh, gak mari-mari. Ketika itu harus pakai autokratik, harus pakai perintah dari kapten, dari komandan, hanya satu perintah,
serang, semuanya harus nyerang. Nggak usah rundingan dulu, enaknya gimana, nggak bisa. Ini gaya-gaya ketika kita pakai di perang, satu komando, satu perintah. Demokratik, pemimpin dengan gaya demokratik pada umumnya meminta masukan kepada para bawahan atau stafnya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Namun pada akhirnya menggunakan kewenangannya atau kewenangan pimpinan dalam mengambil keputusan. Pimpinannya selalu minta ide, pendapat dari para bawahan. Meskipun akhirnya yang memutuskan adalah tetap pimpinan, tapi tidak se-ekstrim di autokrasi. Kalau ini adalah idenya kayak apa dipertimbangkan sehingga putusannya itu banyak menyenangkan banyak pihak, tidak hanya untuk kepentingan pribadi pimpinan. Gaya karismatik, kepemimpinan karismatik memiliki karakteristik yaitu kepercayaan diri yang luar biasa tinggi, kekuasaan dan teguh pada keyakinan. Pimpinan karismatik mempunyai tujuan yang ideal yang ingin dicapai, memiliki komitmen pribadi yang kuat pada tujuannya, tegas dan percaya diri. Pemimpin karismatik ini tidak sembarangan. Kalau dia tidak punya kepercayaan diri yang luar biasa, tidak punya komitmen yang kuat terhadap tujuan, tegas dan percaya diri, maka nggak akan didapat. Beda dengan demokratis. Kalau karismatik ini orangnya benar-benar pilihan, maka tidak semudah menerapkan kepemimpinan karismatik pada setiap orang, karena ini adalah orang-orang khusus saja. Tapi sampai bisa mengarah ke situ dengan cara apa? Dengan cara memiliki syarat-syarat tadi, kepercayaan diri yang luar biasa, kekuasaan, teguh dalam keyakinan. Saya contohkan tadi adalah contoh Bung Karno, Panglima Besar Jenderal Sudirman, itu orang-orang yang karismatik. Gaya bebas terkendali. Pemimpin dengan gaya bebas terkendali pada umumnya memposisikan dirinya sebagai konsultan bagi bawahannya dan cenderung memberikan kewenangan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan. Ketika kita menggunakan gaya bebas terkendali, itu kita harus lihat bawahan kita. Kalau bawahan kita itu sudah mampu, boleh kita menggunakan gaya ini. Tapi kalau bawahan kita itu belum mampu, kita pakai gaya bebas terkendali, ya jadinya amburadul. Maka kita harus berhati-hati dalam menerapkan masing-masing gaya tersebut. Disarankan kepada pimpinan, satu, mengkaji situasi mereka, orang-orang, tugas, dan organisasi. Artinya apa? Penerapan dari masing-masing gaya itu tidak mutlak dilakukan untuk semua kegiatan, semua kondisi, semua situasi. Melihat dari orangnya kayak apa, tugas apa yang diemban, dan organisasi apa yang dijalankan. Yang kedua, luas dalam menggunakan berbagai keterampilan dalam keseluruhan gaya. Luas, pimpinan itu harus luas, nggak boleh kaku pada satu gaya. Melihat situasi dan kondisi, kadang kita pakai autokrasi, kadang pakai demokrasi, kadang juga pakai mungkin apa tadi, gaya memberikan keleluasan pada bawahan, maka itu jadi pertimbangan kita. Selanjutnya mempertimbangkan untuk memodifikasi unsur-unsur pekerjaan mereka guna memperoleh kesesuaian yang lebih baik dengan gaya yang mereka sukai. Mohon maaf, karena apa? Masing-masing kondisi itu membutuhkan gaya yang berbeda. Ada seorang itu kalau nggak ditegasi nggak bisa bekerja, sehingga kita butuh tegas. Ada seorang itu yang nggak seneng,
disuruh-suruh dengan cara tegas, cukup diomong sekali sudah jalan, tugasnya sudah tuntas. Maka kita harus melihat kondisi dari masing-masing bawahan kita. Bila ingin memimpin, kenali 6 hal. Pertama, kenali dirimu sendiri. Sampai punya kemampuan apa sebagai seorang pemimpin itu. Misalkan memimpin dalam suatu kelas, dalam suatu organisasi, base, potensi sampean itu apakah lebih tinggi, lebih baik dari teman-teman Anda, atau setara, atau bahkan di bawahnya. Itu pengenalan terhadap diri sendiri. Kalau kita mengenal diri sendiri bahwa saya lebih baik dalam artian dalam hal tertentu daripada teman-teman saya, maka saya punya rasa percaya diri yang lebih tinggi, lebih baik. Yang kedua, kenali situasi yang dihadapi. Setiap situasi membutuhkan penanganan yang berbeda. Seorang pemimpin itu harus bisa mengkondisikan. Jangan asal mengambil keputusan dan sebagainya. Yang ketiga, pilih gaya yang cocok dengan situasi tersebut. Gaya apa yang pantas itu. Jadi jangan pukul rata, itu salah. Kenapa? Situasi berbeda, penanganan juga harus berbeda. Penuhi kebutuhan tugas, penuhi kebutuhan kelompok, penuhi kebutuhan individu. Jadi ada tugas yang kita jalankan, individu kita perhatikan, masing-masing orang itu punya kepentingan berbeda, kita dekati dengan cara yang berbeda pula, dan juga pemenuhan kebutuhan kelompok, kesepakatan yang kita buat itu harus kita perhatikan, jangan kita langgar sendiri. Gaya kepemimpinan versi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi contoh. Di depan memberi contoh itu artinya sebelum kita memerintahkan, kita memberi tahu cara yang baik itu kayak apa. Langsung memberi keteladanan sehingga secara langsung mereka melihat, oh bapak pimpinan saya itu kayak gitu. Ing madya mangun karso, di tengah-tengah memberi motivasi. Artinya sebagai motivator, kita membangkitkan semangat mereka untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Misalkan sebagai ketua BES selalu memberikan motivasi kepada teman-temannya sehingga mereka semangat untuk mencapai tujuan-tujuan dari program yang kita buat. Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan atau support. Artinya misalkan ya, mohon maaf, sampai punya pengalaman tapi tidak punya kemampuan untuk tampil secara keseluruhan, maka memberi dorongan atau support, semangat. Nah, di sini bisa macam-macam bentuknya. Bisa memberikan support berupa omongan, berupa pendapat, atau mungkin berupa dana. Nah, sebagai seorang pemimpin, tiga-tiganya itu harus bisa kita lakukan pada saat-saat yang berbeda. Kapan seorang menjadi pemimpin? Nah, ini macam-macam ya. Ada yang saat dilahirkan untuk menjadi pemimpin, misalkan Rasul dan Nabi, sudah ditakdirkan menjadi seorang pemimpin bagi umatnya. Ini nggak bisa kita tiru. Ini karena apa? Nabi dan Rasul itu adalah tunjukkan dari Allah. Allah menunjuknya atau memilihnya menjadi Nabi atau Rasul. Kedua, faktor keturunan, raja atau ratu. Nah, sampai juga nggak bisa milih. Karena apa? Keturunannya, garisnya itu sudah sanatnya sanat raja atau ningrat atau darah biru. Yang ketiga, dipilih oleh kelompok karena karismatik, kaya, sebelumnya telah menjadi pemimpin pada bagian kelompok itu, memiliki pengetahuan keterampilan lebih dari yang lain, dapat dipercaya jujur dan sebagainya. Ini yang bisa kita raih. Contohnya apa? Kalau sekarang itu ada pilihan kepala desa, pilihan bupati, gubernur,
itu proses dipilih oleh kelompok tersebut karena karismatik misalkan, atau kayak kaya raya, nggak terlalu pandai tapi kaya raya. Sekarang kan lagi musimnya, ketika pemilihan atau mau coblosan bagi-bagi uang karena kayaannya. Dengan kaya mungkin kita merasa wes oke, gak korupsi sehingga kita pilih. Itu adalah karena dipilih. Syarat-syarat kepemimpinan yaitu kekuasaan. Kekuasaan adalah otoritasi dan legitimitas yang memberikan wewenang kepada pimpinan untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahannya. Untuk berbuat sesuatu dalam rangka menyelesaikan tugas tertentu. Artinya apa? Seorang pemimpin itu punya otoritas memerintah atau memberi wewenang kepada yang dipimpinnya atau bawahannya. Ini namanya kekuasaan. Kalau seorang pemimpin nggak punya kekuasaan, yo maren sudah, pemerintah nggak bisa. Ini. Yang kedua, kewibawaan merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh padanya. Apa bedanya kekuasaan dan kewibawaan? Kalau kekuasaan itu penunjukan, kalau kewibawaan itu berupa kelebihan-kelebihan, keunggulan dan keutamaan sehingga orang lain merasa segan. Ini kewibawaan. Kalau kekuasaan cenderung pada takut. Yang ketiga, kemampuan adalah sumber daya kekuatan, kesanggupan dan kecakapan secara teknik maupun sosial yang melebihi dari anggota yang lain. Kalau sampai punya 3 syarat ini, dianggap sebagai pemimpin yang sempurna. Kekuasaan, wis sudah berkuasa, berwibawa dan mampu dalam banyak hal. Ini yang menjadikan kepemimpinan itu disegani. Sementara itu, Stottkill mengatakan pemimpin harus memiliki kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara saat pidato harus mampu, kemampuan menilai itu untuk mengambil keputusan. Kenapa? Kalau sampai nggak punya kemampuan menilai, keputusannya itu akan salah atau akan tidak bijaksana. Punya prestasi, gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu. Ini penunjang ya. Artinya prestasi itu dibanding dengan yang lain. Gelar kesarjanaan itu artinya gini. Kalau sampai memimpin dalam suatu lembaga pendidikan, sampai nggak punya gelar ya salah. Karena yang dipimpin adalah orang-orang sarjana. Itu harus punya sesuai dengan syaratnya, syarat minimal. Tanggung jawab, berani, tekun, mandiri, kreatif, ulet, percaya diri, agresif. Ini harus dipunyai banyak. Maka sampean harus bisa menyaring dari beberapa karakter atau sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Partisipasi aktif, memiliki stabilitas tinggi, kooperatif, mampu bergaul. Status kedudukan sosial ekonomi cukup tinggi dan tenar. Ini menurut Stottkill. Banyak pendapat lain ya. Walaupun belum ada kesepakatan pendapat antara para ahli mengenai syarat-syarat ideal yang dimiliki seorang pemimpin, akan tetapi beberapa di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut. Memiliki intelijensi yang tinggi dan pendidikan umum yang luas. Maksudnya apa? Jangan sampai sebagai seorang pemimpin kalah terus jika berdebat dengan bawahannya. Itu yang nggak punya wibawa kalau kayak gitu. Setelah itu tell me, telat mikir, tidak mikir jangan sampai. Pimpinan harus lebih punya intelijensi yang tinggi, bersifat ramah tamah dalam tutur kata, sikap dan perbuatan, berwibawa dan memiliki daya sehat jasmani maupun rohani, fisik dan mental.
Kalau seorang pemimpin sakit-sakitan, apalagi yang sakit rohaninya, itu berbahaya. Kemampuan analitis, menganalisa kalau ada kejadian ini, itu mestinya di sini. Mestinya kita melakukan ini, itu analisa. Penyebabnya dari ini, itu analisa. Itu harus kita punyai. Kenapa? Ini nanti berurusan dengan bagaimana cara kita mengambil keputusan. Memiliki daya ingat yang kuat, jadi problem atau masalah yang lalu-lalu itu harus kita ingat. Kita harus kuat ingatan itu. Kalau lalian ya jangan jadi pemimpin. Dulu lali ya repot. Mempunyai kapasitas integratif itu integritas, bisa dikatakan kemampuan untuk mengkondisikan atau menyatukan berbagai pendapat, menyatukan berbagai ide, itu integritas. Keterampilan berkomunikasi, keterampilan mendidik, dan personalitas dan objektivitas ini harus kita punyai. Sekarang ada istilah bos dan leader. Apa perbedaannya? Kalau bos itu memerintah, kalau leader itu minta tolong. Bos mencari kesalahan bawahan, leader menyelesaikan masalah. Bos mencari keuntungan, leader pemimpin memberi keuntungan. Berkata saya, berkata kami. Bedanya itu. Bos menanak merasa takut, leader memberi tantangan agar bawahan antusias. Bos mengarahkan dan memberi kebebasan, melatih perkembangan. Kalau leader, ini bedanya. Jenis-jenis kepemimpinan, ada pimpinan formal, ada pimpinan non formal. Pimpinan formal adalah orang yang dalam organisasi ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam suatu struktur organisasi dengan segala hak kewajibannya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi kalau pemimpin formal itu jelas strukturnya, model kepemimpinannya, artinya berdasarkan keputusan apa dia diangkat, pengangkatannya juga resmi, memangku jabatan juga jelas, tugasnya apa juga jelas, ada struktur organisasi yang di situ dibantu oleh beberapa orang untuk menjalankan tugasnya. Di situ punya tujuan dan telah ditetapkan untuk dijalankan seorang pemimpin tadi. Contohnya sebagai seorang kepala desa, sebagai seorang pimpinan perusahaan, itu formal. Ciri-cirinya adalah berstatus sebagai pimpinan formal yang ditunjuk oleh yang berwenang. Contohnya apa? Manajer, kepala sekolah, itu formal. Memperoleh dukungan dari organisasi formal dan mempunyai atasan. Kalau seorang kepala sekolah ada atasannya yayasan, seorang bupati ada atasannya gubernur. Ini harus memenuhi persyaratan formal. Misalkan harus sudah berijazah S1, harus punya pengalaman, itu formal. Mendapat kenaikan pangkat, dapat dimutasikan, memperoleh imbalan akan balas jasa materi imateri, ada gajinya, ada honornya, ada tunjangannya. Bila melakukan kesalahan dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Selama menjadi pimpinan berhak mengatur sepenuhnya organisasi yang dipimpinnya. Jadi punya hak ya sepenuhnya. Pimpinan informal adalah seorang yang tidak secara resmi diangkat sebagai pemimpin tetapi merupakan kehormatan, biasanya karena mempunyai kelebihan ditunjuk sebagai pemimpin sehingga mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok. Jadi tidak ditunjuk oleh orang yang berwenang, tapi apa? Tidak secara resmi diangkat oleh kelompok tersebut karena kewibawaannya, kemampuannya, atau hal lain yang berkaitan dengan kemampuan orang tersebut. Sehingga kalau dia ngomong diperhatikan, kalau dia itu berpendapat selalu
dianggap baik dan benar, maka dia bisa menjadi seorang pemimpin. Ciri-ciri pimpinan informal, masyarakat atau kelompok mengakui dirinya sebagai pemimpin. Tidak ada pengangkatan resmi, tidak ada mutasi, tidak punya atasan. Jika melakukan kesalahan tidak dikenai hukuman, hanya kurang dipercaya terhadap dirinya. Ini bisa tokoh masyarakat dan lain sebagainya, tidak mendapat balas jasa. Jadi nggak ada gaji, nggak ada tunjangan, kepala suku dan sebagainya. Ini contohnya informal. Jadi nggak ada mutasi, nggak ada, karena yang mengangkat secara tidak langsung. Kepala dan pimpinan. Kepala adalah seorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh atasan instansi yang berwenang untuk mengepali suatu kantor jawatan dan bertanggung jawab tentang tugas yang dibebankan kepadanya. Pimpinan adalah seorang yang dipimpin oleh kelompok karena memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Selanjutnya diberi tugas memimpin anak buahnya mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh kelompok. Kepala dan pimpinan mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah kepala dan pimpinan mempunyai anak buah. Jelas, kalau pimpinan dan kepala nggak punya buah, jangan dikatakan sebagai pimpinan. Kepala dan pimpinan diberi tugas pekerjaan dan mempertanggungjawabkannya. Perbedaannya adalah kepala diangkat oleh kekuasaan, pimpinan diangkat oleh anak buahnya. Kepala kekuasaan berasal dari kekuatan peraturan, kekuasaan atasannya, sedangkan pimpinan kekuasaannya menurut peraturan dan berlandaskan pada kepercayaan anak buahnya. Kepala bertanggung jawab kepada atasannya, sedangkan pimpinan bertanggung jawab terhadap atasan, juga bersedia bertanggung jawab kepada anak buahnya. Jadi anak buahnya itu menjadi tanggung jawabnya atau bertanggung jawab pada anak buah. Kepala bertindak sebagai penguasa, sedangkan pimpinan berperan sebagai pencetus ide organisator atau koordinator. Kepala tidak merupakan bagian dari anak buah, sedangkan pimpinan merupakan bagian dari anak buah. Kasus kepemimpinan dalam tim. Tim yang kompak adalah tim yang selalu mengerjakan kegiatan-kegiatannya secara bersama-sama, saling membantu, baik berhubungan dengan pekerjaan tim maupun di luar pekerjaan. Tim yang kurang kompak adalah tim yang memiliki tingkat perbedaan yang lebih besar. Pada tingkat seperti ini, perbedaan menonjol terhadap pada tingkat intelektualitasnya, emosional, moralitas, karakter dari masing-masing anggota atau ketua tim. Akibatnya dari tim yang tidak kompak dapat berupa kegagalan kerja dari tim yang bersangkutan, bahkan sampai terjadi pertentangan di antara mereka. Nah, ini tim yang kompak dan tidak kompak. Keterampilan dasar kepemimpinan. Keterampilan teknis artinya apa? Ini harus dimiliki oleh seorang dalam skill tertentu. Ini harus dipunyai ya. Keterampilan teknis berhubungan dengan misalkan kemampuan di komputer, di administrasi, di manajemen dan lain sebagainya teknis. Keterampilan hubungan insani, human relation skill, komunikasi dan sebagainya. Keterampilan konseptual, membuat suatu wacana atau suatu ide, konsep. Konsep itu lebih dari ide. Kalau ide itu hanya sepenggal, kalau konsep itu ide yang lengkap, yang sempurna. Contohnya apa? Kalau saya ambil contoh, saya ingin membuat konsep keterampilan terhadap siswa, maka idenya itu dari awal sampai anak menjadi terampil, itu namanya konseptual. Keterampilan mengambil keputusan ini penting karena tugas pimpinan adalah memutuskan.
Manajemen keterampilan dan manajemen waktu. Memanage keterampilan manajemen waktu. Jadi mengatur waktu itu adalah tugas dasar kepemimpinan. Pemimpin yang motivasi. Ini kita lanjut. 8 cara memotivasi. Individu sendiri harus termotivasi. Artinya seorang pemimpin itu sebelum memotivasi dirinya harus termotivasi. Nggak bisa kita motivasi orang sementara kita tidak punya motivasi. Misalkan kita menyuruh teman, ayo kita semangat, kita sendiri nggak semangat, nggak bisa. Seorang tidak pernah mengilham orang lain kecuali dia sendiri terilhami. Hanya seorang pimpinan yang termotivasi yang dapat memotivasi orang lain. Artinya apa? Kalau kita menginginkan anak buah kita atau bawahan kita itu semangat, kita harus punya semangat. Kalau anak didik kita atau bawahan kita itu pengen menjadi orang disiplin, kita harus disiplin. Jadi motivasi itu dimunculkan atau ada dalam diri kita dulu. Jangan memerintah atau motivasi orang lain sementara kita tidak punya motivasi untuk sukses, motivasi untuk mencapai tujuan. Itu salah. Nah, yang kedua, pilih orang yang bermotivasi tinggi. Perlu diketahui bahwa memotivasi orang itu tidak mudah. Kenapa? Kadang orang lain itu sulit sekali untuk kita beri semangat, kita motivasi dan sebagainya. Ketika kita melihat anak buah atau bawahan kita itu tidak semuanya mudah untuk dimotivasi, maka kita memilih dari sekian bawahan kita itu, misalkan kita punya anak buah 30. Apakah 30 orang itu semuanya mudah kita motivasi? Jelas tidak. Maka kita pilih siapa yang paling mudah dimotivasi. Katakanlah ketemu 3 orang. Ya 3 orang ini kita motivasi untuk bisa mengawal kita sebagai pemimpin, sebagai orang-orang dekat kita. Kita tunjukkan bahwa saya punya tim. Saya punya orang-orang yang bisa jalan meskipun tidak semuanya. Karena satu organisasi itu rata-rata yang bergerak secara maksimal itu hanya beberapa orang. Maka kita harus mengetahui hal itu sehingga yang kita motivasi dulu adalah orang-orang yang bermotivasi tinggi. Kita motivasi, kita beri semangat sehingga bisa mendamping dalam proses kepemimpinan kita. Yang ketiga, perilaku setiap orang sebagai individu. Perlakukan setiap orang sebagai individu. Bila kita tidak menanyakan motivasi seorang keinginannya, kita tidak akan mengetahuinya. Artinya apa? Kita dekati satu persatu. Apa yang kita tanya? Apa permasalahannya? Apa keinginannya? Apa tujuannya? Sehingga kita mengetahui individu atau anak buah kita itu secara face to face, satu persatu. Kenapa? Karena setiap orang itu punya permasalahan yang berbeda. Kadang kita tahu bahwa ternyata di rumahnya ada masalah, sementara kita nggak memahaminya. Itu nggak boleh. Maka ketika itu kita menanyakan bagaimana kondisi anak buah kita itu masing-masing, sehingga kita tahu cara memperlakukannya dengan baik. Kita semua adalah individu. Apa yang motivasi seorang dalam sebuah tim mungkin tidak motivasi orang lain. Lakukanlah semacam dialog dengan setiap individu anggota tim. Jadi pimpinan itu nggak mungkin menyamakan semua anak buahnya dalam satu versi. Kenapa?
Ada anak buah itu yang nggak seneng diomongi banyak-banyak. Yang penting perintahnya jelas, sudah jalan. Ada yang anak buah itu nggak diomongi berkali-kali itu nggak jalan. Maka kita selalu menanyakan secara individu. Tetapkan sasaran yang realistis dan menantang. Sasarannya jelas, bisa dicapai, dan menjadi tantangan. Harus dicapai. Misalkan kalau dalam suatu organisasi kita punya program ini harus tercapai. Nah, yang kelima, ingat kemajuan akan motivasi. Apa maksudnya? Di sini kalau kita punya program, kita harus tahu ketercapaian kita sampai mana. 50%, 70%, 80%, 90%, atau masih 10%. Ini yang perlu kita ketahui. Sehingga ini kita jadikan sebagai alat untuk motivasi yang lain. Kita ingin menyelesaikan apa yang kita lakukan. Semakin penting sebuah tugas, semakin kuat kebutuhan untuk menyelesaikan dengan memuaskan. Jika permasalahan atau tugas yang kita emban itu enggak penting, maka semangatnya kecil. Tapi berbeda ketika kita mengatakan bahwa ini tugas penting, ini harus tuntas, ini jadi target utama, maka semangat untuk menyelesaikannya atau motivasinya juga akan semakin naik. Gitu. Keenam, ciptakan lingkungan yang motivasi. Lingkungan motivasi itu kayak apa? Mungkin ruang kerjanya, mungkin kondisi pergaulannya, mungkin ditambah dengan humor-humor yang menyegarkan. Ini motivasi. Berikan hadiah yang adil, artinya setiap pekerjaan menyiratkan unsur penyeimbang antara apa yang kita berikan dengan apa yang kita harapkan. Keadilan di sini berarti apa yang kita peroleh harus sepadan nilainya dengan apa yang kita berikan. Artinya ada keseimbangan. Kalau pekerjaan itu sulit, ya ada rewardnya lebih tinggi. Nah, hadiah ini bukan berarti tidak harus berupa uang, bisa berupa apa? Bisa berupa selain uang bisa. Mungkin kalau misalkan dalam suatu organisasi setelah melakukan kegiatan, ada kegiatan makan-makan, mungkin ada kegiatan refreshing, itu hadiah. Berikan pengakuan, artinya apa? Sifat haus akan pengakuan adalah universal. Semua orang itu kalau diakui sukses, sampai orang hebat, maka dia akan semakin bersemangat. Bagi orang yang berbakat, hal ini setara dengan hasrat akan ketenaran dan kejayaan. Jadi kalau kita memahami bahwa pengakuan itu merupakan hal yang universal dan setiap orang itu butuh itu, ya sampean harus bisa memberi pengakuan, memberikan selamat, memberi ucapan sukses pada mereka yang telah menjalankan tugas dengan baik. Itu perlu dan sangat penting. Raih kesempatan untuk memberi pengakuan meski hanya atas upaya orang lain, tunjukkan. Apa maksudnya? Misalkan zaman nggak sempat menyampaikan, bisa mengirim orang lain untuk menyampaikan pengakuan tersebut. Kita tidak bisa selalu mengukur hasil yang diharapkan, mengatur maksudnya. Lihatlah nilai pekerjaan orang lain dan tunjukkan penghargaan kepadanya. Menghargai dari hasil pekerjaan itu sangat penting untuk motivasi bagi anak buah kita atau bawahan kita. Demikian penyampaian tentang kepemimpinan untuk materi ini. Yang perlu kita ambil dari kesimpulan itu adalah bahwa menjadi seorang pemimpin itu butuh banyak ilmu. Kita butuh banyak pengalaman. Jika ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, maka kuncinya adalah siap memimpin dan siap dipimpin. Kalau sampai selama menjadi bawahan, menjadi anak buah itu tidak mau diperintah,
menjalankan perintah sakar PDW, maka janganlah bermimpi menjadi seorang pemimpin yang baik. Karena hukum alam selalu berjalan. Jika kamu sebagai seorang anak buah, sebagai bawahan, selalu ngeyel pada pimpinan, maka jika kamu menjadi seorang pimpinan, anak buah Anda juga akan melakukan hal itu. Yang kedua, karena kita semua adalah seorang pemimpin, maka kita berlatih menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang berwibawa. Kenapa? Semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan kelak. Bahkan secara langsung pun kita akan diminta pertanggungjawabkan oleh atasan kita, oleh bawahan kita, oleh masyarakat atau orang-orang yang berkepentingan dalam kepemimpinan kita. Jadi selama kita memegang amanah sebagai seorang pemimpin, harus siap untuk menjadi yang terbaik. Terbaik untuk siapa? Untuk semuanya. Menjadikan anak buah kita itu lebih baik, menjadikan kita itu juga lebih baik, dan menjadikan tujuan dari kepemimpinan kita itu bisa tercapai dengan baik. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Nanti untuk tugasnya akan saya sampaikan dalam versi yang berbeda. Semoga bermanfaat, tetap semangat dalam kondisi pandemik saat ini. Meskipun kita tidak bisa tatap muka, saya berharap semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sehat selalu untuk diri Anda dan keluarga Anda di rumah, dan juga untuk guru-guru Anda dan keluarga para guru-guru kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.